Assalamualaikum, balik lagi di channel aku Syara Variety Ningsih. Nah, di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku mau bikin penjelasan tentang kuas makeup untuk pemula dan fungsinya. So, kalian harus nonton video ini sampai habis, no skip-skip, karena ini penting banget untuk kalian yang pemula yang pengen tahu kuas makeup itu apa aja kegunaannya. Dan di sini bakalan aku praktekin cara pemakaiannya dan aku akan taruh di description box link pembeliannya ya. Dan untuk harga kuas makeupnya jangan khawatir, ini murah banget untuk kalian yang mau menghemat ataupun kalian yang mau punya kuas makeup tapi tidak mau yang mahal-mahal. So, kalian harus nonton video ini sampai habis. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara like, subscribe, dan klik loncengnya. Dan juga follow sosial media aku di sini. Nah, di sini aku udah punya satu set brush makeup. Nah, ini juga ada packagingnya. Ini fleksibel banget buat kalian yang kalau udah selesai makeup ataupun kalian mau membutuhkan brush makeupnya atau kalian nggak tahu di mana taruhnya, jadi kalian gampang aja. Di sini udah fleksibel banget. Biasanya pun aku kalau udah make tuh ya, aku taruh di mana gitu, terus aku mau nyari udah nggak tahu untuk kemana. Jadi kalau di sini kalian gampang banget ambil di dalamnya. Kalau udah selesai tinggal taruh di sini aja. Nah, untuk kuas makeupnya dia punya 12 pieces. Aku bakalan jelasin satu persatu kegunaan dan fungsinya ya. Nah, yang pertama, yang paling besar bentukannya kayak gini. Ini adalah powder brush, yaitu kuas untuk bedak. Nah, biasanya kan kita menggunakan spons dari bedaknya ya, yang kayak gini. Nih, biasanya kita gunain langsung ada spons yang ada tempat bedaknya ya. Nah, kalau ini kegunaannya juga bisa merapikan dari bedak powder kita. Aku praktekin seperti ini. Kita tinggal cocol-cocol aja di bedaknya, kemudian kita langsung aja merapikan atau mengaplikasikan ke wajah. Jadi nggak terlalu ribet-ribet banget ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan foundation yang hasilnya Dewi Finish dan kita pengen ngeset menggunakan spons yang ada di dalam powder tersebut, itu bakalan hasilnya ngeblok dan nggak rata. Nah, solusinya gimana? Solusinya adalah kita menggunakan brush atau brush powder ini supaya hasilnya rata dan tidak ngeblok. Yang kedua, yang ukurannya lebih kecil dari powder brush, ini adalah blush on brush, kuas untuk memakai blush on. Nah, bentukannya seperti ini. Dia lebih kecil daripada brush yang powder tadi. Untuk cara pemakaiannya seperti biasa, seperti pada umumnya, kita ambil dulu di dalam packagingnya. Kemudian kita bulat-bulat seperti ini. Supaya kenapa? Supaya hasilnya lebih bagus dan lebih merata dan juga lebih smooth. Seperti ini aja. Tuh kan. Seperti ini. Nah, yang ketiga, foundation brush. Dia tuh bentukannya kayak gini. Dia tuh lebih kaku dan lebih padat gitu. Untuk saat ini kalau aku menggunakan foundation, biasanya aku menggunakan spons yang seperti biasa, yang seperti ini. Nah, kalau kalian salfok dengan spons ini, nanti aku taruh di description. Jadi kalian bisa beli di situ. Dan untuk brush foundation ini, aku kalau dibilang jarang pakai ini, sebenarnya aku nggak pernah sama sekali pakai ini ya, karena aku belum pernah nyoba. Tapi kalau kalian penasaran, kalau kalian mau pakai silakan aja. Ini juga bagus banget. Caranya kalian ambil foundationnya, kemudian kalian usek-usek seperti ini, seperti itu kan. Kemudian kalian ratain aja ke seluruh wajah, kemudian baru kalian menggunakan powder. Dan biasanya yang menggunakan ini MUA sih, MUA untuk makeup artist atau makeup pengantin. Tinggal ambil foundationnya, kalian arah-arahin seperti ini. Tapi kalau menurut aku sih yang lebih meratakan itu ya pakai spons blender itu ya. Atau ini juga bisa digunakan untuk taruh concealer atau ngeratain concealer, karena kan dia bahannya itu lebih padat. Nah, beda lagi sama yang seperti ini tadi. Ini bahannya tuh beda banget sama yang ini, karena ini bahannya itu lebih level. Nah, selanjutnya adalah ini sikat alis atau spoolie brush. Fungsinya adalah untuk meratakan alis atau bikin gradasi. Nah, caranya seperti apa? Seperti biasa, kan rambut kita itu sebenarnya kan nggak rata ataupun nggak rapi. Jadi sebelum kita menggunakan alis, kita rapikan menggunakan spoolie seperti ini. Apalagi yang punya bulu alisnya itu lebat ataupun berantakan ya.
Cara pakainya seperti apa kak? Seperti biasa ya, caranya seperti sikat-sikat gitulah, sikat-sikat set. Nah untuk gradasinya kita sikat-sikat dari depan supaya nggak ngeblok-ngeblok banget. Tuh kita ngeratainnya, jadi kan rapi alis kita. Selanjutnya ini adalah angle brush. Jadi dia tuh seperti ini ya, kuasnya itu agak miring-miring gimana gitu. Tuh kelihatan kan, dia miring-miring gitu, namanya juga angle ya. Ini fungsinya adalah untuk merapikan concealer atau di tepi-tepian sungai. Enggak, maksudnya di tepi-tepian alis seperti ini ya. Kan kita ambil tuh concealernya, kita colek si concealernya, kemudian kita rapikan tuh di pinggir-pinggirnya seperti ini. Kan biasanya tuh ada anak-anak alis ya yang terpisah dari ibu-ibunya yang di dalam itu. Kemudian bagian di atas kita rapikan seperti biasa. Jadinya alis kita rapi sesuai yang kita inginkan. Dan ini juga bisa digunakan untuk cut crease bagian sini, bagian concealer di sini, atau juga bisa digunakan untuk alis yang krim biasanya supaya lebih mudah. Ini juga multifungsi sesuai dengan keinginan kalian, sesuai dengan kebutuhan kalian. Boleh kalian sekreasi mungkin. Selanjutnya kuas yang bentukannya membulat kayak gini, ini namanya blending brush. Nah ini bentukannya seperti ini ya, dia agak memuncung seperti ini untuk memblending hasil eyeshadow kita. Ini aku contohin ya, di sini aku pakai palet dari Madame D. Ini aku contohin seperti ini, kita blend aja, blend manja seperti ini supaya dia hasilnya rapi dan tidak ngeblok. Yang seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah fan brush. Jadi bentukannya kayak kipas, tapi ini lebih mirip ke ekor. Ini kayak kipas gitu ya kan. Nah ini kegunaannya untuk kita taruh highlighter di bagian sini, bagian sini, bagian sini, bagian sini. Oke, ini aku langsung praktekin caranya seperti ini. Set gitu kan. Terus kita taruh bagian sini. Tuh, glowing jelita. Bagian sini, terus bagian hidung, kemudian bagian sini, bagian jidat gitu. Tuh. Glowing. Oke, kita lanjut. Ini dia sama-sama agak pipih, sama-sama agak kaku. Cuman ini dia ada yang lebih besar dan lebih kecil. Nah, biasa bagian yang panjang ini biasanya aku gunain untuk di bagian cut crease, yang eyeliner itu ya kan. Kemudian ini juga bisa digunakan untuk highlighter supaya nyocolinnya nggak terlalu banyak. Di hidung-hidung, di dagu, di sini atau di sini-sini juga bisa. Ini multifungsi. Atau juga untuk nyocolin concealer, kita taruh yang ada di tempat ada noda-nodanya, kita cocolin, kita tap-tapin supaya noda-nodanya tertutup. Dan untuk yang agak lebih kecil, ini adalah lip brush. Bisa dipakai untuk bibir. Misal kita punya produk lip palette atau lipstick yang ada di paletnya, atau kita nggak mau menggunakan lip cream atau lipstick yang langsung di bibir, kita bisa nyocolin kemudian kita tap-tap di bibir. Biasanya ini digunakan oleh MUA atau makeup art, ditaruh seperti ini. Dua brush ini multifungsi banget ya guys, ini multifungsi banget. Bisa dipakai untuk apa aja, atau kita menggunakan untuk naruh eyeshadow yang liquid, atau juga bisa digunakan untuk kita taruh highlighter. Ini multifungsi banget, bisa kalian pakai sekreasi kalian aja. Kuas itu nggak terpatok kegunaan yang A untuk A, yang B untuk B. Kuas itu multifungsi ya guys, bisa kalian praktekin sendiri atau bisa kalian sekreasi kalian sendiri bagaimana enaknya, dan manfaatin kuas yang ada. Dan yang terakhir ini juga multifungsi banget guys, ini bisa digunakan kalau kalian punya eyeliner yang liquid, bisa kalian taruh sini, atau juga kalian punya alis yang krim, bisa kalian gunakan. Kemudian ini juga untuk kontur hidung supaya hidungnya lebih mancung, ini juga bisa.
Nah, apa aja sih yang dibutuhkan untuk pemula? Sebenarnya kalau menurut aku tidak terlalu banyak banget kalian butuh brush tersebut, karena brush ini kita bisa gunakan multifungsi banget. Kalian bisa gunakan sekreasi kalian, satu muka kalian juga bisa gunain, asal bagaimana caranya kalian mengkreasi atau menggunakan si brushnya tersebut. Nah, yang pertama yang kalian butuhkan adalah folder brush. Gunanya untuk mengeset seluruh folder yang ada di wajah kalian supaya hasilnya itu lebih merata, lebih smooth, dan tidak medok. Yang kedua adalah harus punya brush blush on seperti ini, karena ini pasti ya kita butuh untuk menggunakan mengaplikasikan blush on. Dan juga ini sebenarnya juga multifungsi, ini juga bisa kalian gunakan untuk kalian mengaplikasikan si blush on-nya. Ini dua multifungsi banget, kalian bisa gunain dua-duanya. Atau juga ini juga bisa nih untuk gunain kontur bagian sini supaya lebih tirus, blush on juga, atau powder. Yang ketiga adalah spoolie. Ini sangat-sangat kita butuhkan, karena kenapa? Karena kita untuk merapikan alisnya kita menggunakan spoolie. Pensil alis sekarang itu udah ada lengkap banget guys, harganya juga murah, juga dia punya spoolinya, kemudian juga ada rautnya ya. Ini juga sangat mempengaruhi hasil alis kita dan ini penting banget untuk kita. Selanjutnya angel brush yang kuasnya miring kayak gini. Ini banget kalian butuhkan, ini harus banget. Karena kenapa? Ini multifungsi banget, kita bisa merapikan alis di pinggir-pinggir seperti ini, kemudian juga bisa bikin cut crease, concealer di bagian mata, juga bisa kalian taruh di bagian bawah mata ini eyeshadownya, atau untuk nyocolin concealer supaya noda-noda kehidupan tertutup. Ini juga bisa kita kasih highlighter atau lips, juga bisa. Ini multifungsi banget, ini satu bisa dipakai semuka, sewajah, semua. Yang terakhir adalah blending brush. Ini kegunaannya adalah untuk kalian taruh eyeshadow yang powdery ya guys, yang powdery kalian bulat-bulatin, kalian rata-ratain supaya hasilnya lebih smooth, lebih rapi, lebih bagus, dan tidak mencolok banget atau tidak ngeblok banget warnanya. Kalau menurut aku hasil makeup yang bagus atau tidaknya tidak berdasarkan atau tidak terpatok dari brush yang mahal ataupun murah ataupun gimana-gimana. Tergantung kalian mengkreasinya seperti apa, yang lebih bagusnya seperti apa, dan tata cara step by stepnya yang seperti apa. Oke deh, sampai di sini aja dari penjelasan aku kegunaan dan fungsi dari brush makeup. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua dan bisa ngebantu untuk pemula. Dan kalau aku ada salah dalam praktekin atau penjelasannya, boleh kalian komen di kolom komentar, atau kalian mau request boleh juga, kalian bisa DM Instagram aku. Oke, nantikan video aku selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.